Pak Sofian sudah ready? Baik, kita akan mulai ujian proposal tesis untuk Pak Sofian Pane. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menyatukan kami di tempat ini bersama dengan Pak Sofian Mangaraja Pane yang akan mengajukan proposal tesisnya sebagai tugas akhir dalam studinya di sekolah ini. Tuhan berkati proses ini, Tuhan yang memampukannya agar apa yang sudah dia tuliskan boleh menjadi kemajuan dalam pendidikannya dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami serahkan waktu ini, Tuhan pimpin kami dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, Pak Pendeta silakan memaparkan materi ini ya, penggereja dari hati. Waktunya mungkin tidak lebih dari berapa menit Pak? Ya. 10 lah ya. Maksimal ya. Silakan Pak. Maybe not ya. Gimana Pak? Atau pakai isi itu lah langsung kalau mau. Kalau ada. Mesti mau dipanggil. Kalau pakai USB sih. Pakai USB. Mungkin pakai apa dia? Apa? Ya. Plastik. Mudah-mudahan langsung connect. Tapi kalau apa bisa nggak? Kontak Pak. Kalau pakai yang mungkin mudah juga. Kecuali pakai mau pakai apa? Apa namanya cash. Di sini. Tali turun ya. Kami selalu ini ya Pak, sidang majelis gereja. Kapan? Mulai hari ini ya. Iya. Ini mau bisa dari. Enggak, di sini nih, di Esparman, Di Budapest. di hotel. Oh, Ini pun habis deh nih nanti pimpinan. Masa sidang-sidang di hotel. kami juga sekarang menggereja seperti itulah. Pindah kemana-mana sidangnya. Bukan lagi di gereja sidangnya. Sebentar di sana, sebentar di sini. Rapat majelis pusat di Jakarta, rapat pendeta di kantor pusat, rapat Polres di sana. Waduh. Jadi kantor pusat itu bukan lagi pusat. Sudah di bawah pusat. Silakan kita dah. Fenomena sekarang juga. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Nanti saya akan mencoba Adapun judul yang saya angkat adalah Menggereja dari Hati, Penjauhan Dogmatis terhadap Pemahaman Percaya Berbasis Pengalaman. Dalam kajian tesis ini akan diuraikan pengalaman
pengakuan iman. Pengakuan iman adalah pengalaman dasar. Dalam hal ini pengalaman beriman di mana Tuhan memperkenalkan atau mewahyukan dirinya kepada manusia sehingga manusia memiliki kesadaran untuk melakukan pengalaman konkret di dalam dan bersama-sama dengan Tuhan. Lahirnya Petrus dari penjara ikan menjadi penjara manusia dan Paulus dari pembelah Kristen menjadi pembela Kristen. Mereka diubahkan melalui pertemuan yang bermuara kepada pengakuan. Seiring dalam perjalanan kehidupan mereka melalui pengalaman atau pengalaman dasar, mereka semakin mengenal identitas mereka dan semakin membawa mereka pada kesadaran diri akan tugas dan panggilan mereka atau melalui pengalaman konkret. Selanjutnya, adapun pisau berat analisa yang dipakai dalam gagasan ini adalah dalam paper ini adalah gagasan Stephen Evans yang melihat pengalaman sebagai dasar untuk berteologi berbaca kontekstualisasi, yakni keterhubungan pengalaman masa lalu melalui adat dan tradisi dengan pengalaman masa kini melalui pengalaman pribadi atau bersama, budaya sekuler atau religius, lokasi sosial dan perubahan sosial. Pengalaman masa lalu memperlihatkan kepada kita kesaksian Alkitab perihal kesaksian serta pengakuan Petrus, Marta dan Paulus sebagai Mesias yang kemudian berlanjut pada tradisi gereja secara tertulis yang melalui proses panjang terbentuknya pengakuan iman Kristen secara khusus pengakuan iman rasuli yang terbentuk melalui konsili gereja. Selanjutnya pengalaman masa kini terbangun melalui terwujudnya konfesi atau pengakuan iman di KPA bercermin melalui konfesi di HKBP pada tahun 1951 dan 1996. Seiring dengan proses konfesi di KPA tahun 1981 mengalami revisi dan berkelanjutan dengan meningkatnya dokumen gereja melalui visi KPA 2016-2021 yang dianggap merupakan terjemahan dari panggilan iman akan konfesi di KPA. Berangkat dari pengalaman tersebut, masuklah pada satu kontribusi bagaimana sesungguhnya mengakui Kristus dalam konteks masa kini, bagaimana mengejawantahkan pengakuan iman tersebut sebagai status konfisionis dalam konteks masa kini. Tentu saja bukan hanya sekedar dari sudut pandang kewajiban semata, namun bagaimana ia mampu melebur menjadi sebuah kesadaran diri atau self-awareness. Analisa SWOT mengatakan bahwa GKPA menghadapi 4 masalah sentral, yakni pelayanan yang tidak maju dan tidak mundur, pelayanan para pelayan GKPA yang perlu ditingkatkan kualitasnya, perlunya pembaharuan teologi GKPA dan pelayan GKPA yang masih berorientasi ke dalam. Tentu pertanyaan mendasarnya saat ini adalah, dapatkah GKPA mengatasi dan menyelesaikan masalah sentral ini dalam kapasitasnya sebagai status konfisionis? Dapatkah pergumulan ini diatasi dalam tatanan nilai kesadaran diri ketimbang melihatnya sebagai kewajiban semata? Hal inilah yang akan coba diuraikan serta diuji dalam tesis ini. Dengan demikian, penulis mengungkapkan hipotesa dalam penelitian sebagai berikut. Jika setiap jemaat GKPA menyatakan pengakuan iman yang berbasis pada pengalaman beriman, akan menuntut pada pengenalan terhadap identitasnya, serta membangun kesadaran beriman untuk menggereja dari hati. Menggereja dari hati adalah suatu penegasan untuk memahami pengakuan iman sebagai status konfisionis yang titik tolak dari pengalaman pengenalan akan identitas tentunya beranjak kepada kemampuan melangkah dari tatanan yang bersifat ontologis atau kewajiban menuju kepada yang bersifat kesadaran diri atau self-awareness. Berdasarkan kebutuhan dalam melengkapi data yang dibutuhkan untuk kelengkapan tesis yang ditulis, metode yang dipakai adalah metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian lapangan, field research, melalui pembagian angket atau kuesioner untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan masalah dan tujuan penelitian serta penelitian perpustakaan dan riset yang mempunyai buku dan literatur lainnya yang mempunyai hubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada Bapak kembali. Oke, baik. Kalau bukan daftar ke saya duluan ya, Pak Mani. Ya.
pertama kan dari sistematika penulisan baru tadi pagi saya cantumkan di kelompok pasca sarjana kan ada panduan penulisan yang sudah diakui di Abdi Sabda ini, tapi akan diganti itu terbitan tahun 2017. Poin-poin apa saja yang dipaparkan dalam yang namanya proposal. Kalau yang Pak Pane tuliskan ini sudah tesis. Sudah hampir menyerupai setengah tesis ini. Artinya kan memang sih di satu pihak kita bisa melihat arah berpikirnya itu seperti apa gitu, sampai kepada rancangan metodologi, bahkan sampai kepada sampel pun sudah ada di situ. Itu dia, sampai kepada sampel, kemudian bagaimana pengambilan data yang terkait dengan validasi data dan sebagainya. Hanya memang kita belum memakai metode yang seperti ini, model proposal yang seperti ini. Cuman kalau nanti ini lanjut menurut penguji proposal, tentunya Pak Pane akan sangat dimudahkan. Sudah ada gambaran sampai kepada bab 23, walaupun itu masih kasarnya ya, saya melihat masih kasarnya. Paling tidaknya kan kita bisa melihat bahwa tidak main-main ya, kajiannya Pak Pane memang dari hati lah sepertinya. Memang dari hati lah. Tapi bukan penglihatan. Vision. Jadi menulis tesis dari hati. Memang kalau berbasis pengalaman, tapi nanti tolong Bapak Pane terangkan ya. Gereja-gereja dalam tinjauan dogmatika itu kan gereja kita yang berlatar belakang Lutheran atau Calvin juga masih belum menempatkan pengalaman itu sebagai pendasaran pengajaran. Makanya pengalaman itu akan dikaji ulang. Seperti HKBP yang tadi sudah dipaparkan sama Pak Pane kan, dari 1951 ke 1996 itu kan. Mereka bukan berarti pengalaman yang mereka terima dari 1951 ke 1996 bukan berarti pengalaman itu ditinggalkan dari 1951, tidak. Mereka pakai itu ke yang ke 1996. Ya kan Pak? Kan biar kita sepakat dulu ini bahwa gereja Lutheran, mungkin Calvin juga masih belum begitu kentara dalam menempatkan pengalaman itu sebagai doktrin. Belum. Tapi dirumuskan kembali menjadi sebuah pengajaran, itu baru dalam bentuk doktrin. Beda dengan gereja Katolik, justru bagian dari pengajarannya itu adalah pengalaman. Kalau yang kita pernah dalam diskusi kuliah kan ya kan kita percakapkan itu. Di sini yang dalam tesis Bapak ini proposal ini bisa ditambahkan keterangan terkait dengan pengalaman yang dimaksud. Karena bukan berarti kan pengalaman ini gimana, yang kolektif kah, yang individu kah, itu juga perlu diangkat. Karena bisa saja menyatukan definisi pengalaman itu juga susah kita menyatukan. Makanya perlu kita itu akhirnya rembuk bersama dalam sebuah ranah kelembagaan yang sah. Seperti kalau gereja GKPS itu melalui studi mulunnya lah, melalui ininya lah gitu. Tapi yang jelasnya disatukan dulu yang namanya pengalaman menjadi sebuah pengakuan bersama gitu. Di situ yang bagi saya perlu ada penambahan ya Pak, supaya kita sama-sama punya persepsi terkait dengan yang namanya experience. Saya pernah nggak membagikan sumber sama Bapak itu, ada referensi penjelasan yang saya sangat menganjurkan itu dulu. Ada referensi pengertian dari pengalaman yang terkait dengan sumber-sumber ajaran gereja. Itu pernah ya? Belum ya? Iya. Itu menjadi apa itu? Menjadi bangunan argumentasi Bapak nanti untuk memakai yang namanya pengalaman itu, experience itu. Jadi bukan berarti tidak berharga itu.
ketika ada pergolakan, ketika ada perubahan, ketika ada pembaharuan. Inilah yang kita hadapi sekarang ini, gereja-gereja yang kita hadapi. Itu kan pengalaman yang sangat berharga, yang nggak bisa kita tutup mata dengan ini. Gitu. Nanti coba saya tambahkan, saya kasih informasi itu supaya lengkap. Saya juga cari-cari kan, ini seharusnya ada tambah itu. Ada itu tulisan ensiklopedia menjelaskan istilah experience, tapi dia ensiklopedia teologi. Jadi ranah yang dibahas itu terkait dengan bagaimana menggereja atau bagaimana bergereja yang dibangun dari pengalaman. Itu ya Pak ya. Kemudian memang agak sulit sih bagi saya, nggak tahu nanti Bapak RH dengan Pak EB, nggak sulit bagi saya untuk melihat gini. Tapi memang sudah jelas bagian-bagian yang menjadi sumber Bapak untuk melanjutkan tulisan ini sudah oke. Dan menurut saya kalau ini ranah yang berhubungan dengan dogmatika itu memang sudah pas, dari pijakan, dari langkah-langkah sampai kepada dari hal-hal yang mau Bapak ungkit, Bapak angkat terkait dengan ini, itu sudah pas, sudah jelas. Tinggal bagaimana di bab 2 yang tidak punya penambahan, bab 3 nanti ada lebih jelas lagi tentang apa, tentang metodologi. Jadi ini mix ini ya, metodologinya mix ya Pak ya, dari library research kepada dan field research. Mudah-mudahan kalau yang sifatnya kombinasi hibrid, kedua-duanya itu bisa sejalan. Takutnya nanti kalau dalam metodologi kedua-duanya itu resultnya justru tidak saling mendukung, itu yang takut. Tapi mudah-mudahan, walaupun memang tidak tertutup kemungkinan semakin semakin memberikan banyak informasi sehingga bagaimana GKPA mendefinisikan diri, itu yang paling perlu. Banyak gereja-gereja sekarang yang status kompassionisnya itu kabur. Ya, kabur. Kami lah GKPS. Entah dari mana ada warisan pengusiran setan dan sebagainya. Kami nggak ada sebenarnya. Nggak tahu dari mana. Sampai ini kan perbedaan belum sampai kepada perbedaan status kompassionis. Sekarang masih kepada perbedaan status praktis. Tapi kita takut dari perbedaan praktis nanti akan muncul ke perbedaan kompassionis. Dan itu yang berbahaya. Kalau dalam sejarah gereja, skisma itu dimulai dari yang ini. Nanti akan sampai kepada perbedaan kompassionis. Nggak tahu, itu contohnya. Kita pernah kritik itu. Dari mana GKPS? Kapan itu mulai? Ada pengalaman seperti itu? Nggak ada. Itu disusupi sekarang. Justru yang identitas GKPS yang sifatnya sangat ideal justru ditinggalkan, justru dilupakan. Contohnya ada tim dulu di GKPS yang namanya PSK, tapi bukan pekerja seks komersial. Bukan itu. PSK sama kami kan Parguru Saksi Kristus. Jadi Parguru Saksi Kristus inilah yang ke dalam programnya itu sekali sebulan ke sana kemari itu mereka memberikan pengabaran Injil kalau bagi yang dulu agak jelek berimanannya, atau melakukan semacam ibadah bersama, tapi bukan KKR dan bukan juga pengusiran setan, bukan. Kita ngajar, kemudian kita sekalian melakukan aksi diakonia gitu. Dan ini yang sudah hilang. Salah satu contoh yang sudah hilang dari istilah experience yang Pak Pane angkat di sini. Mungkin ini perbandingan. Kalau nanti ada di GKP yang seperti itu, menarik juga ya untuk dijadikan semacam komparatifnya ya. Yang mana yang mungkin tertinggalkan dengan yang mana yang sudah dipertahankan, yang masih dipertahankan. Saya pikir karena kita satu bidang, saya nggak perlu tanya-tanya, udah tahu pasti.
Persoalannya gini, tadi tuh memperluas yang perlu diperluas dan mengurangi yang sebenarnya perlu dikurangi, itu yang penting. Lalu yang terakhir Pak Pane, jangan bawa kayak dalam percobaan ya Pak ya. Ini apa ini di judulnya Bapak ini untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar magister teologi. Jadi saya takut setelah selesai ini Bapak jadi MPH kan. Ini kalau boleh, ini sudah kami sudah kami ingatkan bahwa nggak betul. Ini ujian ini dalam rangka pencapaian gelar MPH Bapak. Tidak lupa ya. Kepustakaan juga sudah oke bagi saya ya, sudah oke. Itu dari saya Pak. Silakan untuk yang kedua Pak Erhan, silakan Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Partner dan juga Pak Erik ya, dan selamat buat saudara Sofian Mangaraja Pane. Nah, jadi memang topik ini perlu kita perluas supaya dalam garapan penyusunan tesis nanti semakin matang ya. Dan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Jan Hopper tadi bahwa kita masih memahami yang diuji sekarang itu masih proposal tesis yang hanya proposal sampai bab 1 lah istilahnya. Kalau bab 2 bab 3 ini nanti dalam rencana penggodokan pengubahan tata cara penulisan yang baru itu belum ditetapkan, walaupun nanti akan mengarah seperti ini. Iya. Tapi ini belum untuk sekarang. Karena itu saya juga membatasi diri untuk membahas yang bab 1. Jadi tidak sampai kepada bab 2 dan bab 3. Tapi nanti dalam pembimbingan mungkin akan kita pertajam lagi kalau sudah disetujui ini menjadi sebuah proyek penelitian tesis. Oke, saya mulai dulu dari hal-hal teknis. Tadi sudah dimulai Pak Jenauner, ini untuk memenuhi tugas menulis tesis ya, belum mencapai gelar magister teologi. Lalu program studinya itu program studi pasca sarjana, bukan teologi. Kalau prodi teologi nanti itu S1 ya, ini pasca sarjana. Yang kedua, di halaman 1 nanti sampai seterusnya, huruf dari catatan kaki itu harus sama dengan proposal tesis ini. Yang di bawah itu kan kalibri itu, dan di atas itu Times New Roman. Yang dia berbeda, disesuaikanlah. Lalu dalam penulisan nama penerbit nanti, hindarlah kata-kata penerbit, yayasan, CV, PT, itu ya dihindarilah itu. Jadi tidak perlu disebut penerbit obor, tapi obor, yayasan Bina Kasih dan sebagai yayasan itu tidak usah, atau penerbit Erlangga misalnya, penerbit Kompas, penerbit Kanisius tidak perlu. Lalu di halaman 6 cara mengutip dari internet juga dipelajari. Misalnya Abraham Rungga Mali, kalau dia dari internet itu tak usah miring, tapi dia cukup pakai apostrofi, baru tutup apostrofi dalam, karena dia dikutip dari internet. Jadi tidak perlu miring. Yang miring itu buku, judul, nama jurnal, itu yang perlu miring. Kalau dalam artikel dia tidak perlu miring. Nah, baru kemudian oke, telah mungkin secara teknis ya. Nah, sekarang kita masuk kepada isi. Nah, pertanyaan saya begini, karena ini kan menggereja dari hati. Dalam menyusun sebuah latar belakang, dua hal pertanyaan yang harus dipenuhi sehingga dia menjadi ada persoalan akademis yang harus dijawab. Apa yang seharusnya dan apa yang terjadi, fakta di lapangan. Seharusnya menggereja dari hati itu bagaimana? Lalu dilihatlah menggereja kini. Nah, karena objeknya GKPA, bagaimana menggereja kini GKPA? Dari situ nanti akan terjadi persoalan akademis. Kira-kira apa yang seharusnya Sofian lihat di GKPA, lalu
apa yang terjadi sekarang sehingga tawaran menggereja dari hati itu muncul? Kira-kira bagaimana? Ya, terima kasih Pak. Berangkat dari apa yang disampaikan, sesungguhnya melalui pengalaman beriman secara khusus akan membawa jemaat pada yang namanya status profesionis tadi. Artinya ada satu pengalaman yang menyatakan bahwa pengakuan iman itu bukan hanyalah semacam resitasi yang bermakna repetisi, artinya pengucapan yang kesannya hanya berulang tapi tidak membawa dampak apa-apa. Secara khusus juga bahwa pengakuan iman itu ternyata tidak membawa dampak pada sikap beragama atau attitude-nya. Artinya berbeda antara batin dan berbeda antara lahir, berbeda apa yang diimani dan berbeda dengan apa yang dilakoni. Nah, saya melihat itu juga gejala itu muncul di KPA, sehingga oleh karena itu berangkat dari masalah itu, tawaran menggereja dari hati ini adalah bagaimana melihat dan memaknai bahwa di dalam pengakuan iman itu ada pengalaman yang menuntun orang pada satu perubahan. Seperti beberapa tokoh yang saya angkat itu, artinya membawa melalui pengakuan imannya seharusnya itu juga bermakna pada sikap dan attitude-nya. Artinya tidak terpisah antara apa yang diakui dan apa yang dilakukan. Nah, sehingga tawaran gereja dari hati ini adalah bagaimana gereja dalam hal ini KPA boleh kembali kepada rel itu kembali. Artinya tadi kan itu masih seharusnya. Fakta di lapangan sekarang GKPA bagaimana dalam pengakuan imannya? Ya, dalam pengakuan imannya GKPA memakai pengakuan iman rasmi dalam setiap ibadah. Nah, tetapi pengakuan iman ini kesannya tidak bermakna apa-apa. Nah, contoh yang saya pakai ada di dalam teks ini adalah bagaimana pada akhirnya yang terjadi itu bukan bagaimana gereja mampu menjadi dekat, tetapi gereja menyibukkan dirinya dengan pembangunan gereja secara fisik dengan wacana itu memberikan kenyamanan. Bagaimana juga gereja begitu cepat terprovokasi dan terbagi-bagi hanya untuk sesuatu keegoisan. Kemudian yang kedua, apa hubungan pengakuan iman dengan konfesi yang dibahas? Karena ini kan dua poin yang berbeda. Kalau misalnya berbasis pengalaman pengakuan iman, kita akan bahas itu misalnya boleh, tapi apa hubungannya dan korelasinya dengan konfesi GKPA? Ya, saya melihat konfesi GKPA itu adalah bagian dari penjabaran pengakuan iman. Artinya dalam konfesi itu ada bagian-bagian pokok yang menjadi pengakuan bersama dan dikerjakan bersama. Nah, ternyata seiring dengan proses pada akhirnya acap kali juga yang terjadi bahwa konfesi itu malah tidak dimaknai lagi. Artinya ketika kita berbicara tentang konfesi, maka itu menjadi sesuatu dokumen gerejawi semata. Padahal tadi saya katakan bahwa pengakuan iman ini diteruskan dan dijawabkan melalui konfesi GKPA. Artinya di dalam konfesi itu diajukan dalam bentuk-bentuk yang lebih praktis, diajukan dalam bentuk pemahaman dan nilai-nilai yang bisa dipertanggungjawabkan secara praktis. Oke. Nah, ini yang menjadi saya belum melihat apa korelasi antara pengakuan iman dengan konfesi itu dalam pengalaman iman ya untuk melahirkan gereja menggereja dari hati. Nah, kalau kita baca dari halaman 9, di situ ada identifikasi masalah, adanya kesan bahwa pengakuan iman sekedar menjadi rutinitas. Adanya kesenjangan ambigu antara lahir dan batin, sikap atau attitude beriman. Adanya ketidakseriusan dalam mengidentifikasikan diri melalui pengalaman beriman. Adanya perilaku beriman masih pada tataran kewajiban dan belum didasari pada kesadaran diri. Nah, ini
fakta inilah yang seharusnya muncul dalam latar belakang itu di gereja GKPA misalnya ada indikasi atau kecenderungan GKPA itu hanya mengucapkan pengakuan iman itu rutinitas dan ada ambigu, ada ketidakseriusan dan ada perilaku beriman yang masih tataran kewajiban, tapi itu tidak ditemukan di latar belakang ini sehingga nanti tidak menjadi sebuah penemuan atau fakta yang dimunculkan di latar belakang. Jadi di latar belakang itu harus ada muncul fakta, data yang menunjukkan GKPA pertama tidak serius dalam pengakuan iman, dia hanyalah lip service, GKPA hanya mengucapkan saja tidak ada serius dan ambigu dalam berimannya ketika dia mengucapkan pengakuan iman sehingga tidak berdampak dalam dirinya, tidak berdampak dalam attitude-nya, behavior-nya dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu. Jadi itu harus tampak di latar belakang ini. Lalu kaitannya dengan konfesi tadi itu saya tadi bagaimana hubungannya dengan konfesi? Karena konfesi itu tidak pernah diucapkan oleh jemaat di setiap ibadah. Yang diucapkan itu kan hanya pengakuan iman. Nah, makanya tadi saya katakan apa hubungan dia ke pengakuan konfesi itu. Tetapi kalau menjadi kajiannya adalah konfesi itulah menjadi dasar pengakuan iman di GKPA, lalu pengakuan iman rasuli yang diucapkan di gereja itu adalah bagian dari ibadah, kan dua hal yang berbeda. Jadi dua dokumen ini akan membentuk karakter GKPA bisa saja. Nah, karena pengalaman kan, bagaimana GKPA dari pengalamannya melahirkan sebuah konfesi atau sebuah pengakuan iman. GKPA sekarang itu dalam pengalaman menggerejanya itu bertemu dengan 3 mazhab besar. Mazhab pertama Mennonite, mazhab kedua Calvinis, dan mazhab ketiga Lutheran. Lalu dengan pengalaman Mennonite, berkalvinis dan berlutheran harusnya melahirkan sebuah konfesi baru, bukan lagi pengakuan iman rasuli, tapi pengakuan iman GKPA. Nah ini yang perlu sekarang dikaji oleh tesis ini kalau berani ke sana. Jadi kita bukan lagi mengucapkan pengakuan iman rasuli, tetapi pengakuan iman GKPA yang lahir dari pengalaman bermennonite, pengalaman berkalvin, dan pengalaman berlutheran. Sekarang kita mengaku diri Lutheran, tapi fakta di lapangan ada Mennonite, iman Daily, ada Calvinis, tapi pengakuan iman kita Augsburg atau pengakuan iman Lutheran. Berarti pengalaman rohani kita belum menunjukkan konfesi kita, belum menunjukkan pengakuan iman kita. Ya. Kalau ini dikaji, maka nanti akan lahirlah konfesi GKPA yang baru, yang mendasari teologinya bukan hanya pada teologi Lutheran, tapi mendasari konfesinya dari mazhab Mennonite dan mazhab Calvinis dan Lutheran. Sehingga kita tidak bisa berani mengatakan lagi kami Lutheran murni, kami Calvinis murni, kami Mennonite murni. Tapi teologi kita nanti konfesi kita ialah konfesi GKPA. Apa itu? Ya itulah pengakuan iman kami berdasarkan pengalaman kami di GKPA. Hanya GKPA yang lebih unik loh. Gereja lain tidak pernah mengalami Mennonite, tidak pernah mengalami bersama Calvinis dan Lutheran. Ya ini persoalan kita sekarang di GKPA, masih belum tahu jati diri kita sebenarnya apa dari pengalaman beriman kita. Dari teologi itulah nanti maka lahir misiologi, lalu lahirlah eklesiologi. Teologi kita apa? Kalau misalnya Calvinis, maka dia lebih kepada presbyterian. Kalau dia Lutheran, lebih kepada episkopal. Kalau dia Mennonite, kongregasional, murni jemaat. Tidak ada majelis, tidak ada pimpinan sinode, jemaat. Dan fakta di lapangan sekarang lebih tingginya rapat jemaat daripada sinode, daripada rapat distrik, rapat pendeta. Lebih tinggi rapat jemaat. Kalau jemaat mengatakan tidak di semua itu, walau diputuskan sinode.
itu berarti pengalaman kita sekarang adalah Mennonite. Bukan Calvinis, bukan Lutheran. Pengalaman kita sekarang bergereja ini justru ya pengalaman Mennonite yang menonjol. Apa kata jemaat itulah kebenaran, bukan apa kata Iburus, bukan apa kata Bereses, bukan apa kata pendeta, tidak. Apa kata kita di jemaat itulah keputusan yang kuat sekarang di GKPA. Nah, kalau itu kau munculkan di sini, maka nanti das solennya dan das sennya sudah tampak. Lalu pertanyaannya, mengapa GKPA dalam menggereja itu tidak menggali dari hati? Itu aja. Masih menggali dari pengakuan Lutheran saja, bukan menggali dari pengalaman kita berjemaah sekarang. Nah, mengapa itu terjadi? Nah, mungkin karena dominasi Lutheran itu. Sekarang Mennonite yang di Mandailing nggak ada lagi Mennonite di situ, sudah habis, sudah dimati dia secara pelan-pelan. Karena dipaksa agenda GKPA yang Lutheran, ditempatkan ke sana pendeta-pendeta yang tamatan aliran Lutheran, tidak pernah disekolahkan ke Pati yang beraliran Mennonite atau ke GKMI Muria yang di Salatiga. Tidak ada kita persiapkan jemaat kita ke sana lagi. Akhirnya teologi Mennonite di Pekantan itu mati, tertindas jauh. Nah ini kalau kita gali lagi ke sana, saya pikir lebih menarik nanti. Sehingga konfesi GKPA itu, ada pengakuan iman GKPA itu bukan lagi murni tanda petik ya, pengakuan iman rasuli, tapi sudah pengakuan iman dari hati. Dari hati berarti dari pengalaman kita berjemaat, mengenal Tuhan itu siapa, Allah itu siapa, Yesus itu siapa, Roh Kudus itu siapa. Kalau itu nanti pilot project lah kita nanti untuk gereja-gereja lain melahirkan pengakuan iman baru gereja dari hati. Nah, baru catatan terakhir di bab 1 ini belum ada metodologi, karena ini kan masih bagian dari proposal. Sebenarnya harus di bab 1 ada metodologi, dipilihlah dari kualitatif, kuantitatif dan campuran, itu belum ada di sini. Lalu kemudian daftar pustaka karena digabung, jadi tidak kelihatan berapa daftar pustaka di bab 1. Tadi sudah saya hitung 14 daftar pustaka dan masih sedikit bahasa Inggris. Lalu syarat kita ialah harus minimal 50 buku dan 10 bahasa Inggris. Nanti dipenuhilah. Kalau secara satu total memang ini sudah semua ada di sini, tapi masih sudah bab 3. Yang kita periksa ialah masih bab 1 karena masih begitu model yang kita sepakati sekarang ya. Oke, demikian dari saya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Rahab. Dicatat ya Pak Pane ya, masukan dan mungkin penegasan dari yang mau disampaikan. Silakan Pak Tarus. Ya, kalau sudah habis dibikin Pak. Ya Pak, tidak lanjut ya. Saya cuma dari halaman 1 sampai 12 saja saya ngomong ini. Yang lainnya nantilah pemasukan di mana itu rasa perlu lihat yang belakang ini. Nah, proposal itu memang di depan dia ada latar belakang masalah, ya. Baru apa kata buku tentang masalah yang dihadapi itu, apa kata tokoh-tokoh, apa kata kamus tentang judul dan subjudul, ya. Menggereja, apa yang menggereja itu apa, dari hati itu apa, hati mana ini ya, hati yang gembira atau hati yang senang atau apa. Ini dogmatis ya, tapi judul ini tidak bahasa dogma ini. Ya, ada satu yang punya judul yang apa yang tapi judul ini rahasia gitu ya. Nah, pengalaman. Jadi gini dia Pak Pane. GKPA itu lahir dan bertumbuh berdasarkan eklesiologinya. Dia bukan lahir dari sebuah penglihatan ataupun sebuah pengalaman spiritual seseorang, ya. Tapi dia dari sejarah tersendiri, konteksnya apa kan. Nah, tentunya pengakuan iman GKPA itu
juga sudah baku dibahas konferensi pendeta ya, yang secara mendalam didalami secara teologi. Nah, apakah GKPA punya pengakuan iman sendiri? Maksudnya sendiri kan kita buat PGI ya. Nah, pengakuan iman GKPA itu yang mananya ini? Yang pengakuan iman rasuli itu atau apa yang maksudnya ini sekarang? Pengakuan iman yang dipakai di GKPA itu juga Pak. Ya dari yang umum itu kan? Iya. Bukan? Iya. Yang umum. Iya. Nah, coba dulu aku baca itu nggak ngerti apa-apa yang menjadi persoalan sesungguhnya, sehingga Anda memberanikan diri untuk mengangkat pengakuan GKPA berbasis pengalaman ini. Pengalaman siapa ini? Pengalaman pribadi gitu. Iya, pengalaman papanya sendiri ya. Pengalaman bersama. Kalau bersama siapa itu? Yang saya maksudkan dengan ini adalah bahwa pengakuan itu bukan hanya sesuatu hal yang diterima begitu saja oleh GKPA, termasuk yang tadi simbol dokumen tadi, tapi adalah pengakuan yang berproses dalam sebuah pengalaman. Pengalaman yang berjalan. Artinya di dalam proses pencapaian pengakuan iman rasuli sendiri pun di situ ada proses pengalaman yang panjang sehingga terbentuk pengakuan iman rasuli. Termasuk juga di dalam GKPA ketika memiliki pengakuan imannya, dalam hal ini pengakuan iman rasuli yang memiliki pengalaman dan proses panjang sehingga menjadi satu pengakuan bersama oleh GKPA dan diteruskan dalam bentuk konfesi. Artinya konfesi GKPA berangkat dari pengakuan atau simbol dokumen. GKPA belum punya konfesi. Sudah. Nah, bagaimana GKPA melahirkan konfesi itu prosesnya? Lewat kajian bagaimana dia sehingga lahir sebuah konfesi. Kalau saya ini pengalaman di GKPA, konfesi itu lewat proses yang cukup panjang. Konfesi itu dia harus ada tim dulu yang dibentuk, yang para teolog lah, atau juga sintua yang itu dikumpul menjadi sebuah tim penyusun konfesi. Udah, baru dia buat, dia serahkan ke sinode. Udah, sinode distribusi ke konferensi pendeta. Di konferensi pendeta lah digodok itu konfesi kalimat per kalimat. Ini bentuk kelompok A sampai B, kelompok sana. Itu harus didalami betul sehingga lahirlah sebuah konfesi. Ya, lewat konferensi pendeta. Tidak selesai di situ, masuk lagi ke sidang sinode. Di sidang sinode difilter lagi, sudah melahirkan banyak lagi umat ataupun yang terlibat dalam melahirkan sebuah konfesi. Jadi begini GKPA itu konfesi itu orang tata gereja. Jadi dia gini, ada konfesi baru lahir tata gereja sebagai dasar hukum pelayanan itu. Nah, ini konfesi maksudnya ini atau pengakuan iman apa yang mau diubah itu? Pengakuan iman yang umum itu atau konfesi GKPA maksudnya? Yang mana jadi sekarang arahnya ini? Ya, sebetulnya tidak ada bermaksud perubahan, tetapi bagaimana di dalam setiap proses perjalanan konfesi itu ada nilai-nilai pengalaman. Ini mau pengakuan iman atau konfesi? Pengakuan iman, Pak. Nah, so apa pengakuan iman yang mana? GKPA? Yang GKPA miliki sekarang? Yang dimiliki oleh GKPA yang 3 tadi, Pak. 3 simbol tadi, Pak.
Itu yang umum ini kan. Bahasa GKPN dia bahasa Toba ya. Bahasa Tapanuli kan. Bahasa Angkola. Itu konfesi itu pengakuan imannya. Jadi adakah Anda melihat satu masalah dalam pengakuan iman yang ada sekarang? Karena saya tahu itu di cover dari yang pengakuan iman umum ke bahasa Karo juga punya pengakuan itu. Ya. Nah, saya bikin contoh begini. Apakah ini yang Anda maksudkan? Dulu konfesi di BKP ada istilah nusuh kubegu. Peteluri kan, saya nggak tahu gitu kan. Mate, disalibkan, mati dan dikuburkan dan turun ke dalam kerajaan maut. Bahasa kamu nusuh kubegu. Tahu apa makna teologi sehingga berganti sekarang sudah ikut jamu? Karena kata bego itu tidak enak di telinga orang Kristen. Kata bego itu adanya. Tapi sebenarnya kalau didalami secara teologis, iya kan? Itu ada makna teologis di dalam. Kenapa dibilang bego di sana? Karena begini, yang paling ditakuti oleh orang Karo adalah bego. Sehingga apa yang ditakuti oleh orang Karo sudah dikalahkan oleh Kristus dengan dia nusuk bumi. Itu mendalam maknanya itu. Daripada hanya turun ke dalam kerajaan maut. Jadi sekarang terjemahkan apa? Sudah kembali lagi ke ini nusuk kudoni kematian. Jadi sudah mengalahkan kematian. Nusuk kudoni kematian. Nusuk kubing. Kenapa bego? Menurut sending dulu. Ini yang paling ditakuti orang Karo. Dunia yang paling ditakuti pun sudah dikalahkan oleh Kristus. Itu makna teologisnya. Adakah hal yang begini maksud saya yang mau gue bahas hingga pengalaman di sini? Ini masalah yang saya mau tanyakan. Apa kau melahirkan sebuah GKPA? Pengakuan GKPA berdasarkan pengalaman sendiri. Yang mananya kita sekarang ini? GKPA sendiri pernah mengalami seperti apa yang dialami? Oke. Artinya di dalam proses pengakuan imannya secara khusus pengakuan iman rasuli pernah mengalami revisi juga. Ya. Pemahaman kata-kata. Oke. Salah satu contoh adalah yang dulu dipakai Nabi Mogo kemudian berganti menjadi Sunan Kuaso. Ada proses pergantian seperti itu. Ya. Jadi memang termasuk pada pengalaman perubahan seperti itu juga yang akan. Itu saya kalau itu memang apa nanti mesti temukanlah kata-kata yang mau dikaji itu. Ya jangan untuk semua mau diganti jangan. Temuannya di mana ini? Dia pengakuan secara utuh, kemudian setiap kata itu ada maknanya. Iya kan? Ada lagi perubahan baru dikonten di BKP. Nanti surga, Prokurna Mondibata, ada lagi tambahkan dari situ bahasa kali itu dibatasi pada kuasa. Jadi dulu nggak ada ini. Memang menarik ini. Saya bagaimana coba bahas ya? Aku teman dibata Bapak Seleksi berkuasana, ya, Cina Palangga Juli. Aku sudah nasi Tuhan Tulanta. Nusuk kudoni kematian sudah. Nanti di surga peteologi gue kiki bahasa materi, ya. Nanti di surga porno libata. Sebentar dulu. Ini saya mau harus panggil ya. Coba dulu sih ya. Nggak sini dulu sebentar. 1 menit saja. Urgent. Kenapa? Pengakuan iman di BKP kan ada 2 kali revisi. Iya. Satu dulu nusuk kubing. Iya. Jadi nusuk kudoni kematian. Iya. Yang kedua dibatasi dari si berkuasa. Iya. Itu kenapa dibatasi si berkuasa nih? Iyalah yang apa? Kuasa. Hanya menegaskan ulang kan? Iya. Nah, berarti 2 kali revisi.
GBKP mungkin itu masuk ini ya. Jadi maksud saya kalau itu mau itu masuk. Keluar lagi lah. Kalau itu maksudnya temukan kata yang direvisi itu maksud saya. Memang begini maksudnya Pak Tuhman. Iya kan, jadi kalau jangan nanti Di halaman 50 sudah dibuat gitu. 50 sama 50 Pak. Itu yang tadi mau saya Makanya sampaikan. Pak, kalau dia proposal yang seharusnya di halaman 50 itu di halaman pertama kita. Ada di situ ya. Normal. Halaman 50. Apa Pak? Oh iya kan dari tadi apa? Itu yang tadi saya katakan masuk ke Oh, dalam. kalau itu sudah lah. Oke, kalau itu yang ditemukan. Karena tadi aku pikir dia mau bikin rumusan sendiri. Enggak. Berdasarkan pengalamannya, ini ada kata-kata ya. Pergumulan dia Dengan tim tadi ya. jemaat bersama Oh iya, sorry lah. Karena saya nggak pikir tidak tes. Unit tekstil. Maunya tadi di dalam di LBM yang latar belakang masalah Itu dimunculkan itu. Itu ya. Jadi jangan direvisi. Bingung saya dari jangan-jangan ini kelompok karismatik tiba-tiba berdasarkan penglihatan Oke lah, ya makasih lah aku itu aja tadi. Dari kasar ulang ya. Pak, ya. Iya makasih. Ternyata Romo sama Pak. Ya, Iya, itu memang kita sama gitu. Jadi udah ya. ya nggak dapat ya Pak Pane ya. Sebenarnya sama yang kami arahnya itu kan. Kalau yang dalam bentuk konversi yang kita terima yang 3 itu kan memang tidak akan mungkin bisa dirubah. Yang memang sudah secara universal memang itulah pengakuan iman kekristenan. Lalu ada kontekstualisasi. Itu yang kita percakapkan tentang Stephen Evans. Stephen Evans yang mewarnai apa ini nanti kajian ini. Cocok lah, udah oke lah ini. Oke. Baiklah Pak Pane. Tapi kalau proposal kita belum memberitahukan hasilnya seperti apa. Nanti dari akademik akan memberitahukan ya. Kita akhiri, silakan lah. Apakah nanti ada perubahan terkait dengan yang disampaikan? Kalau nanti menurut kami ini sudah lanjut, artinya gini, sudah lanjut seandainya, berarti kan dia dalam bentuk tidak lagi proposal, tapi dalam bentuk bab 1, bab 2, bab 3 gitu. Iya, perbaikan. Tapi kalau seandainya harus ulang, harus berubah dia ke memang betul-betul bentuk proposal. Makanya nggak bisa saya jawab pertanyaan Pak Pane. Proposal itu otomatis bab 1. Iya. Walaupun nanti ada yang dicopot dari situ yang sebenarnya isinya bab 2 dan bab 3 gitu. Jadi latar belakang masalah sampai sistematik penulisan itu. Ya. Itu aja dulu. Jangan dulu selesaikan semua. Satu-satu kita. Udah tayang ini Pak. Iya. Orang siswa gitu, ini Iya, kalau limit waktunya nanti kau harus selesaikan dulu ya. Oke lah, baik Pak. Kita tutup, silakan Pak Pane lah menutup dalam doa. Baik. Mari kita bersatu dalam doa. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan yang begitu mengasihi dan menyayangi kami. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan boleh izinkan kepada kami sehingga pelaksanaan seminar proposal ini boleh berjalan dengan baik. Biarlah kiranya semata-mata yang boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala perbaikan, segala masukan, biarlah kiranya itu semakin digunakan proposal ini sehingga nantinya boleh biarkan menjadi satu tesis. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan kepada Bapak Janotnya, kepada Bapak Ramli Harap, serta juga Bapak Bagus. Biarlah kiranya kesehatan dan kekuatan daripada tangan Tuhan senantiasa melimpahi mereka. Bahkan Tuhan yang memberikan iman dan kebijaksanaan kepada mereka sehingga melalui pengetahuan yang mereka miliki itu boleh menjadi pengetahuan yang dibagikan kepada setiap mahasiswa, khususnya juga para mahasiswa pasca sarjana. Kami serahkan perjalanan